Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Halo, kami dari kelompok 3 Gotalo ingin mengedukasi kalian tentang sejarah kerajaan Gotalo. Check it out. Kalian tahu gak sih, kerajaan Gotalo didirikan pada tahun 1565. Kira-kira ada yang tahu sejarahnya nggak ya? Aku tahu. Gimana tuh kak? Jadi kerajaan Gotalo berdiri pada tahun 1565 sebagai hasil penyatuan dua kerajaan, Goa dan Talo, yang sebelumnya terpisah karena perang saudara antara dua putra raja Tonanaka Lopi. Awalnya hanya ada kerajaan Goa yang terdiri dari 9 komunitas atau biasa disebut Bante Salakam. Pada awal abad ke-14, kerajaan ini didirikan oleh Tuan Guru Mainea dan diwariskan kepada Tuma Salaka. Setelah perpecahan akibat perebutan tahta, Raja Daik Matandrai Kalayan Kumakagisi Kalona berhasil menyatukan kembali Goa dan Talo melalui perjanjian dua raja satu rakyat. Sejak itu, Gotalo menjadi kerajaan besar di wilayah Makassar dengan Raja dari garis Goa dan Perdana Menteri dari Talo. Nama Raja di Gotalo. A few moments later. Di mana letak kerajaan Gotalo? Kerajaan Gotalo dikenal sebagai Kerajaan Makassar, terletak di Sulawesi Selatan dan ibu kota Sungguminasa, Kabupaten Goa. Kabupaten Goa. Kerajaan ini berkembang pesat dan memiliki wilayah kekuasaan luas hingga Kalimantan dan Nusa Tenggara. A few inches later. Seru banget, aku mau pinjam dong. Aku mau tanya juga ya, apa saja komoditas yang ada di kerajaan Gotalo? Letaknya yang strategis di pesisir barat daya Sulawesi membuatnya penting dalam jalur pelayaran dan perdagangan Nusantara. Makassar yang dulu disebut juga ujung pandang berperan besar sebagai pusat niaga terutama dalam perdagangan beras. Wilayah ini memiliki kondisi agraris dan ekologis yang mendukung, menjadikannya salah satu penghasil dan pengekspor beras utama, terutama untuk kawasan timur Indonesia. Kerajaan Maros juga ikut adil dengan menyuplai beras ke Gotalo, memperkuat peran Makassar sebagai pusat perdagangan beras pada masa kolonial. One eternity later. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Halo pemirsa, hari ini kita kembali ke abad 17, tepatnya ke tanah Makassar saat kerajaan Goa dan Talo masih jaya-jaya. Dipimpin oleh seorang raja Murani, Sultan Hasanuddin yang dijuluki si ayah jantan dari timur. Kerajaan ini jadi benteng terakhir melawan perakusan VOC Belanda yang mau kuasai rempah-rempah. Beliau bukan cuma jaga strategi perang, tapi juga menjaga rakyatnya dari monopoli dagang yang gak adil. Goa dan Talo sendiri awalnya dua kerajaan, Goa dan Talo, yang bersatu pada tahun 1565. Mereka sepakat satu jadi raja dan satu lagi jadi perdana menteri. Keren ya sistem bagi kekuasaannya. Dan jangan lupa, Islam mulai menyebar sewaktu Karaeng Matoaya masuk Islam dan jadi Sultan Alauddin. Nah, untuk lihat seperti apa kehidupan ekonomi dan sosial pada masa itu, kita langsung ke Naomi yang sudah siap di lokasi. Oke, makasih Nadifa. Sekarang aku lagi di pelabuhan Gotalo nih. Bayangin ya, saat ini banyak kapal dagang datang dari Banten, India sampai Turki Ottoman. Sebagai kerajaan maritim, Gotalo jadi pusat perdagangan di Indonesia Timur. Mereka bangun benteng sampai Oku dan ujung pandang menjaga pelabuhan dari serangan musuh. Dan era dan mereka membangun. Nah, kalau soal kehidupan sosial, bisa udah jadi bagian utama, tapi ada tetap dijaga. Ada 3 golongan masyarakat. Apaan tuh? Yang pertama Karaeng, alias bangsawan. Yang kedua Maradeka atau rakyat biasa. Dan yang terakhir ada Atam para hamba sahaya. Yang menarik, ada nama sufi terkenal, yaitu Syekh Yusuf Al-Basari yang ngajarin soal spiritualis dan keadilan. Jadi walaupun banyak perbedaan, hidupnya tetap damai dan tenang. Udah guys, capek, mau pulang aja. Tahan dulu, penyebab keruntuhannya kan Adit, tolongin Di. kan peninggalan kerajaannya belum. Dan pengaruhnya juga belum. Keruntuhan kerajaan Gotalo itu ada 4. Yang pertama, dominasi VOC dalam perdagangan. Yang kedua ada perang Makassar. Yang ketiga, perjanjian Bungaya. Dan yang keempat, konflik dan pengkhianatan. Kedua, ada peninggalan kerajaan Gotalo. Yang pertama itu ada Balalongpoa,
yang kedua Benteng Somba Opu, yang ketiga Benteng Rotterdam, dan yang keempat Masjid Dua Katangka. Berikut ini adalah beberapa pengaruh kerajaan Gua Talo. Yang pertama ada peninggalan suci, yang kedua ada warisan budaya, yang ketiga ada pengaruh ekonomi, dan yang keempat ada pengaruh politik.